Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahid Nawafawed dengan NIM 2122018. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berhubungan dengan masa Nabi dari zaman Jahiliyah sampai masa yang sekarang. Yang pertama adalah masyarakat Aram sebelum Islam hadir, yaitu masa yang biasa disebut dengan masa jahiliyah. Nah, masa jahiliyah ini adalah sistem kepercayaan politeistik atau bisa disebut animistik, yaitu masih menyembah berhala ataupun patung, pemujaan banyak dewa, dan juga struktur sosial yang kaku berdasarkan suku atau biasa disebut dengan tribal. Struktur sosial adalah masih adanya konflik antar suku, ta'assub atau biasa disebut fanatisme terhadap suku, hak perempuan masih rendah, dan juga aturan sosial yang belum terpusat. Kemudian kondisi ekonomi dan politiknya, perdagangan antar suku masih sangat kental dan juga biasa terjadi. Hukum suku lebih dominan daripada hukum tertulis. Sedangkan kemunculan Islam melalui perantara Nabi Muhammad, terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan, terutama pada bidang sosial, budaya, dan juga religius tentunya. Yaitu pengenalan yang pertama adalah pengenalan tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah, keadilan sosial, persamaan manusia di depan Allah, serta mulai terbentuknya sistem-sistem pendidikan dan nilai moral yang baru, yang dimana sistem pendidikan tersebut berbeda dari zaman jahiliyah. Yang kemudian adalah dakwah dan perjuangan Nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad pertama dilahirkan di Mekah, datang sebagai utusan Allah untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Di Mekah, dakwah beliau mengalami tantangan besar. Masyarakat Quraisy yang dimana di situ masih mempertahankan tradisi jahiliyahnya, menentang dan juga menganiaya terhadap pengikut serta nabi itu sendiri. Setelah periode awal tersembunyi ataupun terang-terangan, beliau melakukan hijrah ke Madinah, atau lebih tepatnya di kota Yathrib, yang menjadi titik balik strategis dari dakwah moral spiritual kedakwahan sosial politik yang mulai terorganisir. Di Madinah sendiri, selain menyebarkan Islam, beliau membangun lembaga sosial, ekonomi, sistem pemerintahan, piagam komunitas atau yang biasa disebut dengan Piagam Madinah, yang menegaskan resolusi antar kaum muslimin dan non-muslim, hak serta kewajiban bersama yang harus dipatuhi, serta konsensus sosial. Kemudian yaitu pembentukan negara Madinah. Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, Nabi berperan sebagai pemimpin komunitas muslim yang heterogen, atau dalam tanda kutip muhajirin, ansor, suku Aus, Khazraj, dan komunitas Yahudi, dan membentuk struktur pemerintahan serta masyarakat yang masih plural. Piagam Madinah sendiri menjadi landasan politik dan sosial, berfungsi sebagai konstitusi awal yang mengatur hak dan juga kewajiban seluruh warga muslim, juga non-muslim yang ikut serta menandatangani piagam Madinah ini. Untuk tata kelola pemerintahan tersendiri, yaitu yang pertama adalah pembangunan masjid sebagai pusat sosial sampai dengan politik. Sistem ekonomi yang baru, tata pemerintahan, serta sistem militer untuk mempertahankan komunitas dan stabilitas sosial. Negara Madinah sering disebut dengan prototipe ketatanegaraan modern oleh beberapa peneliti karena aspek politik, toleransi pemerintahan, dan hak manusia yang relatif maju untuk zamannya. Mungkin sekianlah ringkasan maupun sedikit materi tentang riwayat
Nabi Muhammad dari beliau lahir hingga sampai hijrah ke Madinah, dan juga perubahan masyarakatnya dari zaman sebelum Nabi hadir dan juga setelah Nabi hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.